kira-kira begitu. Makanya kita doain dulu nih Haja Ami Alus binti Inan. Ini mak kita yang soleha. Allah terima amal ibadahnya, amin. Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga, amin. Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan mana? Dengan syafaatnya, dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Kita kebagian barokahnya. Apa itu barokah? Kata Kiai Allah barokah itu ziyadatu fil khair, bertambah nambah-nambah. Ngaji, besok ngaji lagi, wah berkah. Setiap ngaji ngeluarin duit. Ngaji lagi, punya duit lagi, ngaji lagi punya duit, itu berkah. Ada orang sekalinya ngaji, besok nggak ngaji lagi. Ya, duit nggak punya. Ya, teman nggak ada yang nyamper. Emang dia gede-gede. Orang-orang pada rapi, mandi belum lagi kalau gede gitu. Nah, ini nggak ada temennya. Makanya al-barakah itu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan, itu berkah. Jadi kalau hari ini sekarang kita ngaji berkah, itu aja tuh. Ya, 100 hari ini berarti ini katanya ya, kan saya mah belum pernah mati. Iya, ini mah katanya dengerin dulu, apa dia nggak percaya? Kalau hari pertama sampai hari ke-7 lu masih di rumah, ya, masih 15 masih di rumah, ke 40 mulai kerja jauh, nah kalau 100 udah pulang ke sono, udah nggak di rumah, begitu katanya. Ya, aku kata siapa waktu itu? Tak rumahnya telah menjadi beban rumahnya. Ya. Nah sekarang kita nganterin terus nih. Sebab anak yang selama dia punya rezeki nggak pernah ingat sedekah buat orang tuanya, itu anak yang pelit. Sampai dia ngedoa, di sela-sela doanya nggak nyangkut urusan orang tua, urusan dia mulu, itu anak yang paling pelit. Makanya ujung doa pasti ada Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Benar? Tuh Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina. Begitu. Wa wajina wa ahlina. Semua itu. Wa jami'al kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum darajat wa dha'ifahum hasanat wa kafiranhum sayyi'at. Ujungnya wa adkhilal jannata ma'al aba'i wal ummah. Wa ila ruhi khususan ummi yang ini binti bapaknya itu tuh bin bapaknya mana, ummi yang ini ummi yang belah sini bin umminya yang belah sana, yang belah sini yang belah sana yang belah situ tuh Al-Fatihah. Tujuannya apa? Supaya besok kita bareng. Makanya kata Kiai tawasalah ya tawasulan, nyambung. Jadi kita nyambungin nih. Tadi udah tahlilan itu. Terus ceramahnya ketawa mulu. Emang apa? Emang orang udah mati kita mesti nangis terus? Gak boleh. Ahli waris kalau ditinggal almarhum ingat si mati, bagaimana si hidup? Doain, bukan nangisin. Gak ada beritanya kalau ingat almarhum nangis. Ada orang nggak sono yang kalau meninggal tuh bajunya beritarik-tarik. Itu ada yang gitu. Kita nggak boleh. Suami empok meninggal nggak boleh bang. Ya bang lu tega amat gue ditinggal bang. Tadi aja emang lu mau ngikut. Ya, kan ada yang begitu tuh. Nah, malu tega amat, malu semalam masih ngobrol, masih nanyain utang seragam. Kamu udah pergi ya Allah. Yang mati dia yang ngomong melek di bawah. Sebentar di melek sebelah aja, bayarin apa? Ya, benar. Yang mati mah udah kuburan gelap, abangku, mbokku, ustazah, kuburan gelap. Kita bakal masuk ke tempat yang gelap. Kuburan itu gelap, sekalipun yang mati orang PLN. Emang kita narik apa? Ya. Boleh jangan apa kadang-kadang bukan kayak nanti, kadang-kadang betul. Sekarang kuburan gelap enggak? Gelap. Mau orang lighting panggung ya? Benar. Mau tukang sound ya yang mati? Tetap aja. Gelap, nggak ada suara apa-apa. Mana yang bikin terang tadi nih Ustazah pimpin Sumaila Ruhimaji ma ibu aja mial binti Nana Fatihah, itu yang bikin terang. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala amalahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, dan baguskan kuburnya ya Allah, sinari kuburannya ya Allah, terangin kuburannya ya Allah. Wa nawwara quburahum, terangin
Tuh, itu yang bikin terang mah, bukan pacar kita atau suami kita. Kan suami mah pasti dia mati duluan deh, Pak. Jadi dengerin dulu ngapa? Kekayaan rata-rata yang mati duluan suami, Bang. Kita lebih dulu ditinggal mati bapak, bukan dia ditinggal mati bapak, bukan ditinggal mati emak. Dan duluan bapak mati. Rata-rata begitu. Ya kok mungkin kalau ada yang janda, berarti kan lakinya udah duluan. Emang udah kagak sanggup kali lama-lama. Urusan mulu. Ya emang begitu, makanya viral itu. Kenapa yang bikin laki-laki pada cepat mati, Bu, suami kita? Ya emang begitu mulu, suami lagi tiduran mintanya duit. Benar, suami lagi kerja tetap minta duit. Suami kagak pulang-pulang tetap aja yang diharapin duit tuh. Itu yang sebetulnya laki-laki pada mati duluan. Udah ketahuan lagi soalnya tiap malam gak megang duit, tetap bini minta itu, Bang. Kadang-kadang kita gak sadar kalau kita mau dibunuh. Ya udah kali udah gak diomba. Jadi gimana caranya itu kita kumpul begini? Berkah. Makanya kalau lagi usaha doain biar lancar usahanya. Itu kan gitu kira-kira tuh. Yang lagi banyak proyek biar lancar proyek, mana bil barokah? Enggak ada anak bujuk-bujuk kaya sendirian, dari mana dia? Oh ini mah kerja keras gua. Iya benar. Tapi kalau nggak ada doa orang tua, banyak kok orang kaya akhirnya hancur-hancuran. Karena nggak ada berkah. Mana mantak yang jadi berkah? Ini tuh, keluarin gue. Tuh, ya, taruh di piring, di meja yang banyak. Kan Ustaz nggak makan, ya kan ada kardus. Kenapa repot-repot anak sih? Ya, gak ada alasan sih sama gue mah. Ya, itu kue diliatin doang, nggak ada yang dimakan. Ya emang pantas banget apa? Ustaz kan lagi ceramah ngulur pisang. Pisang kayak aja ya, saya emang lagi enak badan habis minum obat sakit parah ini. Jadi bukan lagi sok ini ceramah duduk aja, bukan. Ya emang ya udah dikasih kursi emang gimana? Dikasih kursi sudah duduk, ya kalau nggak ada kursi kan saya diri kali. Emang satu emang badan lagi kayak apa meluang aja gitu, nggak enak banget. Hari ini mulu capek. Dapat setor. Ini kita mah enak hidupin AC, nonton TV, pulang kita bayar. Aduh, kita aja dikit. Udah tahan aja begitu. Tapi dia ngomong capek, dia udah ngomong duluan. Aduh, apa sih lu dah? Asal apa gitu? Kayu putih. Kita baru ngomong capek, udah capean dia. Seharian gue di depan TV ada. Ya mungkin suami mesti ngalah apa? Iya. Biarin ini kita dia masuk surga duluan. Ya iya. Ya bagaimana nggak duluan? Ngaji harian ada, mingguan ada, bulanan ada, arisan juga ada. Sebelum arisan dikocok udah semua hilang ya. Bener. Makanya berkah banget jadi perempuan, mudah-mudahan sehat terus panjang umur. Cari lakinya orang mana kan? Ya kok mikirin laki mah gak capek. Apa kita cemburuin, pagi belum kesel aja kita kata-kata kemana 2-3 jam gak keluar. Wah mana nih kita cari-cari. Wah panas bener, gak tau dia lagi ngeden ya. Kita cemburu pegel. Kalau lagi ngeden kencang-kencangnya. Iya, pegel sendiri, bebasin aja. Makanya saya begitu Bang, doain bini saya biar masuk surga dulu. Sebab kalau dia masuk surga belakangan berisik ada di Jakarta, ketinggalan kondangan aja berisik. Dari surga habis kita dimaki-maki dari surga. Malaikat juga bingung, ini ngapa ini orang. Jadi memang kita bener-bener rame kok. 100 hari ini orang tua kita doanya nggak putus-putus tuh dari sekarang nyampe. Apa orang yang udah meninggal dikirim Fatihah nyampe? Ya nyampe kok. Kita WA dari sini ke Bandung aja nyampe. Kita catatan dari sini ke Surabaya nyampe. Ya ngapa kita jelek sangka sama urusan Allah? Nggak nyampe lah. Kalau orang udah mati, masa udah mati pakai assalamualaikum? Emang dia denger kok, nyaut, cuman pelan. Iya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum abina wa ummina, kan gitu ya? Kita kan ngomong gitu. Nyaut. Ya kalau yang waalaikumsalam. Ya habis pada ambak-ambakan ke nomor. Kadang-kadang orang kebangkitan kita dibahas. Ya kok. Banyak banget ceramah saya juga orang pada
mulu. Emang kalau gue nangis mulu gue dibayar? Air mata kering sih bagaimana belinya? Ya Pak, mendingan kita ketawa, girang, hati senang. Emang kagak nyesek ini di rumah? Ya, gue udah paham Pak. Bini gue juga perempuan. Iya. Kadang-kadang dia ngomong, katanya minta bikinin kopi, dibikinnya kagak diminum. Kesel. Katanya minta makan, minta ini, udah makan aja ditinggal pergi. Kesel lagi kan nggak nyesek ini udah hati. Masa kalau kurang sabar, paru-paru udah bolong. Gue udah ukur kok biar udah cakep banget tinggal itu keluarnya hati lu mah kok. Sampai kalau udah kesel rumahnya baju gak sadar pakai robeknya Allah. Bebasin kok biar kira. Orang kalau banyak ketawa insya Allah sehat. Tapi sehat nih. Karena mau ngaji. Oh banyak banget di rumah sakit, coba aja ketawa. Ini kesan copot orang. Karena lagi sehat. Orang kalau sehat panjang umur, banyakin girang, jangan banyakin nahan. Jangan tak kencing. Kesel sama suami nahan, kesel sama ipar nahan, kesel sama adik nahan. Tanah diambil nahan, kontrakan diambil nahan lagi. Udah suami udah gak mau ngopenin bisa. Nahan lagi nyesek uluannya. Itu yang malam batuknya jelek banget kok. Gimana tuh? Karena kebanyakan nahan. Bebasin. Di rumah kesel diajak ngaji, datang pagi-pagi. Kalau di pengajian mau ngapain kek? Biar kata banyak utang, dia berani ke tukang utang nagih pengajian. Tanya, "Bang, betul apa tadi pagi udah jalan?" "Iya, Bang, ngaji semalam ngumpet." Di rumah budi kaki mulu. Boleh, emang apa? Apa bilang, "Oh, orang punya utang nggak boleh ngaji." Salah, orang punya utang ngaji terus. Jam 6 udah datang dia. Yang dia tahu jam 7 ditagih. Oke, ngaji berharap berdoa mudah-mudahan besok pulang ngaji dapat rezeki kebayar bukan? Ustazah isinya doa mulu. Benar? Doanya panjang buat siapa? Buat kita. Pagi-pagi kita udah diajarin astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu cakep itu. Pagi-pagi udah diajarin istighfar, tahu diri kita bahwa sejauh-jauh kita hidup kita bakal pulang namanya mati. Dan kita lagi diingetin, makanya wakafa bil mauti wahila, cukuplah kematian sebagai peringatan. Ya, karena kalau kita nggak begini-begini kita nggak bakal tahu diri. Jadi kita lagi pembersih, siapapun pembersih. Apa di pengajian orang nggak boleh ketawa? Boleh. Saya spesial kalau ceramah bikin orang girang. Saya nggak mau bikin mama sedih. Karena saya udah tahu di rumah juga ada penuh dengan kesedihan. Girang biar sehat panjang umur. Kona'ah nerima apa adanya. Dapat suami emang udah begitu, dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Ya diomelin begitu, nggak diomelin begitu, emang laki udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu, disuruh makan begitu, udah waktunya makan begitu, emang lagunya. Disayang begitu, dibilangin juga begitu, emang udah dia lagunya begitu. Empo juga mesti sabar, teteh mesti sabar karena emang dapetnya juga. Kalau kita paksa terus supaya begini, capek nggak kira-kira? Berapa banyak kok kita suami udah begitu dipaksa supaya begini, hancur rumah tangga. Emang suaminya udah begitu, kita jadi bininya ikutin aja. Begitu emang udah bagiannya begitu. Ikutin aja. Iya. Bini hitam, ya. Suami hitam, pakai pengen putih. Emang udah begitu, dapatnya begitu. Ternyata Allah menentukan kita dapatnya. Aja kok diundang ceramah. Apa dia ada ilmunya? Enggak. Dia bisanya cuma segitu, disuruh ceramah juga segitu, ceramahnya juga
artinya, mau presiden, mau insinyur, mau profesor juga nggak ada artinya kalau doa mah iya ya wa mati. Bener kok? Ini kita lagi diingetin, apa dia akhirnya girang, mau ketawa mulu ceramah, apa dia nggak mikir? Emang kebangetan sedih, emang empok puas? Datang penceramah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita hidup pasti mati. Nggak usah dikata. Ustaz juga ngomong aja, diamin lama-lama. Apa amat ya? Ya benar. Begini juga sama. Harapan kita sehat panjang. Kalau emang udah nyampe selesai. Karena komitmen kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mesti girang, jangan sedih. Apa enggak nyesek? Akan kata Maya, gue malah alhamdulillah anak-anak udah pada nikah sekarang, gue di rumah udah aman. Oh, nggak capek-capek aman. Girang dah nih. Belum selesai sampai di situ, besok mantunya kerja, anaknya kerja, mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya dikirim ke rumah. Matiin. Rumah heran kapan senangnya gua. Mantu kerja keluar kota. Bininya lagi repot dengan banyak urusan. Anak ngumpes di rumah, dia kirim rumah emaknya. Emaknya baru banget mau pakai kebaya. Langsung aja dicopotin semua udah ya. Matiin gua. Yang satu naik ke meja, yang satu naik ke rak piring, yang satu nyemplung di kamar mandi. Bukan cucu yang pada mati dua. Datang ke pengajian ketemu ustaz, bareng diajak istighfar. Cuman itu modal kita pulang. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata. Cuman segitu ibu. Ini mau dandan cakep banget, mau udah manggil salon, mau krim siang krim malam, berarti pakai waktu mati mau pucat. Jangan orang nggak punya krim siang terus berarti sama laki gue mana hati nih. Pakai tuh dempul cat. Ya kalau seadanya mah nggak apa-apa, terima aja. Ini yang cakep kan, inner beauty kata orang, cantik itu dari dalam. Mana yang bersih hatinya, yang nggak burik. Jadi dia lihat mukanya cakep ya, tapi hatinya burik, dilihatnya enak banget. Perasaan dandan udah cakep banget. Iya biasanya sampai orang lihat juga kayak waduh masya Allah. Ya, ini kita mulai sampai maghrib kuntilanak untuk sereman dia betul. Kalau sereman kuntilanak mah panas ya, ini sereman dia anak kuntilanak. Karena kebangetan nahan, makanya ketawa biar girang. Jangan sok-sokan aku mah kalau ngaji, masya Allah anak kentut. Kalau masalah nggak dapat snack kan ngomong. Jadi kita lagi diingetin soalnya ini. Bebasin. Makanya saya bicara girang ini girang. Maaf, berapa banyak orang sekarang kayak girang gitu kan nggak kayak beban. Ternyata nahan. Dia ternyata nahan. Jalan kong banget kelihatan kejadian tiang mah. Ternyata bukan masalah tiangnya, perasaannya yang bikin dia nabrak tiang. Ngaji pinggiran kemana-mana. Iya, Pok. Kita kan modelnya begitu, apalagi sholat pikiran kita kemana-mana. Mau berantem, mau sholat. Kesel sama laki nih. Ya kalau lagi sholat, tak inget banget tuh. Si anjing. Ini saking keselnya. Makanya repot itu, Ibu. Repot, begitu ini kita makanya saya ajak girang aja. Walaupun ini acara 100, ya meninggal, doakan udah, benar. Iya. Tinggal si mati doain selesai, jangan diungkit-ungkit, jangan diomong-omongin, udah selesai udah nggak ada. Bahkan jadinya ngomong jadi dosa, benar? Tuh, begitu tuh waktu mau ngaji, HP mati, ini kadang-kadang gue lagi ceramah udah ngeliatin HP, doain kira lobet. Ini biar bercanda tapi ada artinya kok. Saya emang nggak ngakuin saya ustadz, enggak, tapi bapak saya, ngkong saya emang nyuruh ngaji. Emak saya juga begini, bukan tante-tante yang ngajak gijik mah keluar masuk karaoke. Enggak, emak saya begini.
mana jajannya anak gua. Terus sampai dia taruh PP sapu tangan. Iya, lagi begini nih mas saya mau ngeliat orang meleng aja. Dan termasuk saya orang-orang talim, kalau kiai lagi talim, ustaz lagi talim sih, goblok. Nah, nungguin merem kok, kalau udah merem itu gue saya geser. Karena mas saya begini, nggak pernah saya diajak ke restoran, nggak pernah. Salah lagi tuh, bukan lagi saya miskin, bukan, nggak ada. Ma bapak saya miskin, nggak ada. Kakek nenek saya turunan miskin, nggak ada. Fakir. Kalau makan nungguin tahlil itu orang kaya. Lah, kadang-kadang ada jajan kalau tamu datang. Tamu datang yang nggak emak kita sama orang baik, ngerti? Dia ngutangin gula, ngutangin kue, ada tamu tuh. Kagak ada tamu melongkong pisang. Nggak ada apa-apa. Begitu ada tamu aja, sampai ngutang-ngutang. Mau orang tua, sampai tamu belum bubar, dia bilang lihat aja bubar. Begitu tamu pergi keluar, belum nyampe keluar pintu, kita udah berebut itu. Dulu bukan miskin, bukan fakir. Amun saya bisa mimpin tahlil, sampai sekarang sebelum bisa ngelawak saya udah bisa mimpin tahlil. Kira-kira begitu, sampai viral itu, Bo. Iya. Karena emak saya begitu, asal ada yang meninggal aja, no, suruh no, ikut bapak lu tahlil no. Cepetan, jangan mana-mana lu. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Kalau ngaji sama lo, jangan di belakang lu, duduk di depan, ketika ustaz, ketika kiai. Emang apa sih mak? Numpang itu makanan banyak. Saya dulu mah ada tim buntel. Iya, acara belum kelar udah buntel-buntel lah. Dulu ya nggak tahu soal sini nggak ada. Ada kalau orang tua gitu dulu. Dan saya akuin, emang dari mana kita makan enak? Maaf nih po, ya kelihatan dah muka-muka po juga kelihatan. Dia bangsa lama dulunya hidup miskin lama. Kelihatan dari mukanya, kelihatan. Ibu lihat muka saya, urat itu urat susah. Tapi yang begini yang sehat. Empok lihat buka YouTube, berapa banyak orang yang dimiskinkan oleh negara? Berapa banyak gara-gara kesalahan anaknya, belagu-lagu pamer-pamer hartanya, istrinya pamer-pamer tas mahal. Sekarang dimiskinkan sama negara. Kalau kita ngaji ini kan nggak ada negara miskinkan kita. Siapa yang berani miskinin kita? Emang udah miskin duluan? Apa goblok amat gak ada kerjaan itu orang? Kita udah miskin, dimiskinin. Kira-kira begitu bener kok? Mana yang kira-kira bikin aman? Ngaji ini teng-teng tas gak usah mahal, dalamnya ada tahlilan, ada yasin. Iya ada yasin. Teng-teng tas isinya ada rawi. Bener? Ada doa-doa kuntet, masukin. Ya kalau udah bentok-bentokan yang kagak bisa kan kecil kok. Kalau udah kecil kan itu isiin duduk depan ustazah buka bersumma ilaruhi ya sebut bapak kita. Makanya tuh tadi tuh birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapak kakek neneknya, nanti dia juga bakal rajin dikirimin Fatihah sama cucu dan cicitnya. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, berbakti kepada kakek neneknya, nanti dia punya anak cucu cicit bakal berbakti kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Segitu kok dikit ayatnya. Emang saya nggak nyempang-nyempangnya, emang belum apa. Dikit juga kalau mau paham mah. Ya. Kenapa kita begini? Karena emak bapak kita, nenek kita, emak kita maunya kita begini. Coba empok ada masuk ke karaoke tiap minggu diajak sama Pak Dewa. Diajak sama Bu Dewa karaoke umpamanya. Emang di depan pintu karaoke ada Allah hadihinnya. Kagak ada. Mari sama-sama sebelum kita menyanyikan lagu Kereta Malam, sama-sama kita pilihkan pakai buat arwah orang-orang tua. Ada nggak begitu? Ada di sini yang cakep atau kumpul. Termasuk besok kita nggak ada umur kumpul lagi begini. Sama aja kita lagi diingetin. Walaupun yang ceramah begini sama aja, yang ceramah juga waktunya mati. Yang soleh banget juga. Asal matinya cakep aja, jangan pakai kejadian tiang. Ya, begitu kejadian tiang juga mati kan jelek ya. Nabrak tiang dia. Kita malaikat, kenapa kamu mati nabrak tiang? Emang saya udah incer pak. Kita aja malu kalau kita nabrak. Nah ini kita berharap doa Allahumma ja'al husnul khatimah. Ya ngeri banget sekarang mah kok orang-orang kaya gampang banget bagi
lagi senang-senang. Nah kalau sekarang kita lagi senang-senang ngajak anak kita kemana tempat wisata, habis mandi, habis berenang makan, habis makan pada tidur, hahaha, habis aja di situ kira-kira husnul khotimah nggak itu? Makanya mendingan begini nih, Mas Iman sayang anak-anak kita nggak kayak kita kok. Anak-anak kita udah jadi ngaji susah banget. Aduh, yang ngaji HP, yang selawat HP, yang ceramah HP. Takutnya kok besok yang meninggal, yang masuk surga juga. Udah ada pulsanya kalau aku gimana? Ini kita lagi diingetin, makanya 100 harinya berarti sampai sudah ruhnya almarhum ke pangkuannya ya. Ya tinggal kita begini-begini pelan-pelan kita ingetin diri kita kemana lagi Pok? Apa saya ngelawak begini pulang nggak istighfar? Takut Pok. Iya, kita ngelawak juga bisa jadi istighfar dosanya kemarin aja udah ada yang kecil dosa kita. Aku tahu. Dosa kamu juga begitu. Anak kamu kemarin kecil, sekarang anak kamu udah besar belum? Nah, sekian lama dosa kita dulu kita anggap kecil karena sering akhirnya gede nggak? La shaghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan jadi gede. Dengerin dulu nggak? Lu mau ngomong apa tadi sih Pok? Orang nggak percaya sama gua kan ngaji emang gua gila apa? Iya, nggak ada dosa kita dosa kecil udah. Yang kecil-kecil udah pada gede. Makanya gitulah shaghair ma'al istimrar, nggak ada dosa kecil nih kalau terus-terusan. Nggak ada dosa gede juga kalau kita hajar sama istighfar habis-habisan. Ustazah kita ngajarin istighfar, ngikut. Ntar kita masuk surga bareng sama ustazah. Kan bagaimana dunianya? Ya. Kalau kita tiap hari ngikutin ustazah, sampai ustazah berkatnya kita bawain, ya berkat kita juga kita kasih ke dia. Ya kan masa dia nggak nengok muka kita apa? Ya benar. Baiknya kita di dunia, ntar juga kita ngikut pertanggungjawaban dari guru kita kebagian surga. Wa adkhilna jannata ma'al abror, wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Kan banyak itu. Masuk surga sama nabi, orang tak masuk surga sama wali, masuk surga sama orang-orang soleh. Ada orang masuk surga terakhir sama emak bapaknya. Jadi biarin kita nggak masuk surga bareng presiden nggak apa-apa, bareng pejabat juga nggak apa-apa. Karena ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah masukin kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Selesai udah kita masuk surga sama orang-orang terkenal tapi emak bapak nggak ada. Padahal kita hidup di dunia susah, senang sama orang tua. Makanya sekarang kalau kita ingat orang tua begini, utuh orang tua kebayang. Nenek kita udah 100 hari masih akrab di Po Haji Nise, masih akrab di cucunya Mas Eko, masih ingat. Termasuk saya juga selalu almarhum habis diajak di telepon, suruh ngomong sama Haji Ami. Haji, saya tuh Mas Eko ya yang ngasih video call. Saya pikir sama cewek cakep banget kali. Ternyata sama Mama Ami. Iya saya ngobrol sama bercanda doanya gini-gini tuh. Alhamdulillah ketemu sekarang begini. Ya Pok, ini yang cakep mah ini. Jadi nggak ada ruginya, cakep udah mulai sering-sering aja terus begini. Sampai akhir hayat kita kalau perlu kita nggak ada umur lagi ngaji Pok. Aman udah, husnul khotimah udah. Yang ngeri kita dikit juga. Apa yang mau dicari? Ya ngaji aja juga kadang-kadang kalau miring-miring mau ngaji akhirnya jadi punya utang. Kalau ditawarin seragam, kita pengen ngaji nggak mau utang. Ih, yang nawarin udah Pok ambil aja nggak pakai DP sama saya mah. Akhirnya ukur mau ngaji jadi punya. Ambil aja udah gimana sih? Jangan pakai ngurusin gue nggak mau utang, gue ngurusin suami aja. Lama. Ini aja. Kalau tawarin utang ambil aja, yang penting pulang aja Allah kasih rezeki bayar gitu aja Pok, jangan pusing-pusing udah ini Pok, ini udah udah lapar belum? Udah lapar? Lapar dong. Udah lapar nggak kelar-kelar banget teman dengerin ceramah ya angin buang angin kan repot kalau ampasnya nyusul kan jadi bala ya Pok. Nah, jadi ini kita lagi diingetin kumpul apapun yang kita lakukan pada siang hari ini termasuk yang hadir ada pahala. Dan pahala itu mudah-mudahan jadi amal ibadah buat bekal kita di surga. Anak-anaknya Kondis dan keluarga besar dari Haji Ami mudah-mudahan berkah semua. Mas Eko cucunya mudah-mudahan jadi anak
anak yang soleh. Anak-anak kita, anak-anak kita semuanya mudah-mudahan kita doain jadi anak yang soleh dan soleha. Karena ngeri kok kita buka YouTube apa aja ada. Ya ngeri ya kok. Hari-hari pagi sore siang malam kadang-kadang bapak megang HP, anak megang HP, bapak emak juga megang HP. Dulu bangun malam emak kita nyari tasbih, kita sekarang bangun malam nyari sampai pagi-pagi bangun tidur yang kita cari, yang kita tengok kita juga udah bego sebetulnya. Nyadar aja gitu ya, kalau orang gua dan yang bego dan pokok kita kali, tapi gue pikir sama aja sih kayaknya gitu. Nah, kalau bangun malam ukuran kita pegang tas, itu nenek kita ngajarin begitu, ustazah kita ngajarin begitu. Khawatir juga jadi ustazah sekarang juga bangun malam lihat bener itu. Jadi kita dulu orang tua tuh bangun dari tadi mukenanya mana, nggak yang kuning, nggak yang pink, nggak yang ungu, mukena yang cakep yang digantung di paku. Selesai dia sholat itu yang udah dakian pinggir tengah pipa itu mana mukena kita yang cakep banget dilupit masuk rumah warna pink lagi, sampai gambarnya iklan lagi apa namanya yang ada buayanya. Itu orang tua kita cakep. Makanya Maji amin kita doain masuk surga amin. Sampai sekarang terus, dari sekarang terus sampai hari kiamat nanti Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah enakkan di alam kuburnya. Dan kita semua yang hadir ini barokah dari orang-orang tua kita. Bu, semuanya bakal pulang, semuanya bakal pulang. Jauh-jauh kita pergi pasti bakal pulang. Apa modal pulang? Kata bapak saya, istighfar banyakin, istighfar banyakin. Islam agama yang bersih. Sekarang kita ngaji jadiin ini tempat bebersih. Al-Islamu nazifun, Islam itu agama yang bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Enggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang udah bersih. Ini kita lagi bebersih mak nih, termasuk saya ceramah juga kalau emang enak di kuping ada pahalanya saya. Enggak cuma emang resep dong, mak ketawa dia juga ketawa aja segitu cakep. Dan ya Pak, lu mah kalau ceramah enggak kayak kiai kok, enggak kayak udah ada kepanjangan. Ini gampang-gampang aja. Kalau enggak ini gue takut dikata lapar buat teriak-teriak. Ini saya singkat-singkat aja, yang jelas sama apa yang kita punya sekarang, apa yang orang tua punya dulu. Kita bisa punya rumah sampai sekarang, bisa jadi ini rumahnya orang tua. Ya, kita punya tanah, bisa jadi ini tanahnya orang tua. Termasuk kita punya anggota badan dari darah daging yang ngalir dalam darah daging kita ini, darah dagingnya orang-orang tua. Jadi kita nggak ada apa-apa kalau nggak ada orang tua. Haji Akri bisa mempoliatin begini karena ada emaknya. Karena emaknya ngeluarin Akri, makanya Akri dapat penghargaan, penghormatan bukan karena Akri. Sebab disebut anak kalau keluar dari rahim ibunya. Kalau yang keluar dari peralon curut. Karena kita keluar dari emak kita ngeluarin kita juga udah banyak keluarin anak-anak kita karena emak. Makanya jangan pusing-pusing mah, beranak aja. Jangan pakai kan sekolahnya di mana, duitnya belum ada, nggak cukup lagi mau beranak dihitung-hitung. Belum tahu jahitannya berapa jahitan, lama. Udah jangan dijahit lepas saja. Dulu kita nggak ada jahitannya. Ya kebanyakan jahitan air rapet di obras bingung. Begitu bapak pengen bingung gue lewat mana ini? Mengapa bang? Jahitan semua. Lu nggak ngomong sama dokter bolongin apa? Pasangin kancing deh. Aduh, udah jangan banyak-banyak kalau saya ceramah kelamaan ntar bukan pada gila ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jadi penghapus omongan kita, pengurangi urusan kita. Ya Bu ya, dah segitu aja. Saya banyak. Bingung kali orang-orang berceramah dengerin saya juga lagi mikirin makan apa dia. Kayak enak amat ceramah udah mau makan tapi apa ya? Oh ada gurame. Oh udah pecah. Masih comberan masih pulang. Siapa yang menunggu di gurame dia? Ini pecah nih, insya Allah saya makan. Ya barang-barang ahabul kalam billahi ta'ala. Ucapan yang paling Allah suka cuma 4 kok. Mudah-mudahan yang belum berangkat umroh Allah kasih rezeki berangkat umroh. Mudah-mudahan yang udah setor haji nunggu panggilan agak lama, mudah-mudahan Allah cepetin berangkat haji.
Mana yang paling cakep kata Allah? Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling Allah suka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Di haji di umroh juga kalimatnya itu. Ini bareng-bareng biar kita kebagian pahala barokah. Karena ini cara orang tua kita ngerayu Allah. Pasti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baca Fatihah yuk. Emak saya baru meninggal 100 ya, berapa hari ya? Ada 2 minggu lah, 100 hari emak saya. Bapak udah 12 tahun yang lalu, 13. Emak saya baru kemarin. Emak saya begini, kataminnya naria, kulhu, kita ada kerjaan. Sama berteman udah enggak, nongkrong-nongkrong enggak. Ya, maksudnya nggak ada gigi gitu. Yang nongkrong apalagi nggak ada nongkrong. Kalau diri jauh banget yang mengutin. Emak saya tukang bercanda. Emak saya pesannya apa? Awas jangan kepancing. Kan kalau kita lihat YouTube kan si ini ngomongin si ini, ya si Ustadz ini nyeramain si ini jelekin si ini. Termasuk juga itu komen-komen tentang saya juga. Akhir-akhir ceramahnya gitu-gitu aja. Ya mau gimana lagi? Begini aja gue laku ya. Emang Allah kasih segitu? Mampus kagak. Kita punya Fatihah doang. Tapi orang pada kita jajarin Fatihah, artinya emang Allah kasihnya segitu. Kalau kita kasih banyak belum tentu. Makanya dipilih syai'in maziyah. Kenapa sedikit? Insya Allah gampang orang butuhnya. Saya mau belajar ngaji, iya Fatihah. Bu udah 6 bulan nih saya belajar Fatihah terus. Yang lain bagian nanti nyusul. Udah 6 bulan bu nggak ada yang lain. Ya emang bisanya itu doang. Fatihah aja. Kita berharap Allah misalnya lebih hati surat Al-Fatihah. Itu artinya ada kebenaran surat Fatihah yang bikin bisa besok masuk surga gara-gara surat Fatihah. Kalau ada yang masuk surga karena khatam Quran, biarin dah emak, nenek, kita masuk surga karena Fatihah aja. Ya. Mana orang udah pada jauh banget kita nggak di surga aja. Biarin yang masuk surga nggak apa-apa. Orang-orang pada tempat enak kita di belakangnya megang sapu nggak apa-apa. Memang dunia juga kita belum khatam sapu, nggak boleh kepataran kotor. Ya. Biarin orang-orang masuk surga enak, biarin sampai khatam surga kotor sampai sapu. Begitu Roman. Orang-orang kan cakap kotor. Wah, kotor ya. Kita mah begitu Roman. Yang penting ada di surga. Apakah bisa orang masuk surga cuma orang begitu doang? Surga urusan Allah bukan urusan manusia. Benar? Ada orang masuk surga dia bukan ustazah, dia biasa-biasa aja. Kok surganya paling depan? Bisa begitu bisa urusan Allah nggak ada yang aneh. Iya bu? Gurunya di belakang apa muridnya di depan? Bukan muridnya yang lari ke sono. Allah suruh duluan buat nyambut gurunya, jangan sampai nggak ada yang nyiapin dia dapat. Iya benar. Kalau muridnya belakangan masuk surganya, ntar bareng ustaznya nyampe, dia nyampe baru karpet mana. Jadi muridnya dulu yang duluan, benar. Siapin karena guru mau datang. Kenapa kita begitu? Karena mulianya guru kita dimuliakan oleh Allah. Begitu kira-kira tuh, begitu tuh. Dipas-pasin aja kalau saya ceramah, Mak. Nggak pas juga nggak apa-apa. Kan emang nggak pada patungan kan? Astagfirullahaladzim min kulli dzambin kabir. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin kabir. Yuk baca Fatihah yuk. Barang-barang kita kirimin juga. Kita numpang nih sama Emak Haja Ami. Kita numpang juga ngirimin Fatihah orang-orang tua kita. Karena kita semua punya orang tua. Karena sekarang kita udah jadi orang berarti kita juga udah banyak ditinggalin oleh orang tua. Yang mudah-mudahan kita juga jadi anak, jadi orang tua yang besok kita tinggalin kebaikan orang tua kita. Apa warisan yang paling mahal? Kebaikan. Orang tua kita semuanya ngewarisin kebaikan. Ngewarisin tanah habis, ngewarisin kontrakan habis, ngewarisin sawah habis, warisin kebaikan. Nanti kumpul kita masuk surga. Fal ya'mal 'amalan sholihan. Kita semua bakal masuk surga, modalnya amal soleh. Paman kalian yang juli Rabbihi, kita semua bakal ketemu dengan Tuhan, dengan Allah Tuhan kita, dan modal kita biar baik jadi orang. Karena orang-orang tua kita yang diwarisin pertama adalah kebaikan. Mas Eko terima kasih, Pak Taya terima kasih, Pak Dewan terima kasih. Saya gira banget datang ke sini. Ayatnya sedikit di depan. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang
orang yang ngerti dengan orang yang kagak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Hari ini kita belajar mengerti, kita bikin dari 7 hari, 15 hari, 40 hari sampai 100 hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham. Besok kita punya anak, kita meninggal juga dibeginikan juga oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi bagaimana menghormati orang tua kita? Bukan buat orang tua, kita ngelatih anak-anak kita supaya besok belajar juga mereka menghormati kita. Nanti anak-anak kita juga belajar lagi dihormati oleh anak-anak cucunya. Ya, billahi ta'ala wa syafat Rasulullah. Wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustadina wal arwahi jami' ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wal magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita. Ya, nanti kita juga disebut juga anak-anak cucu kita. Wa ummina, sebut emak kita. Berapa lama udah kita ketemu orang-orang tua kita yang dulu pagi, sore, siang, malam kita disenangin, dimarahin sama orang tua kita karena orang tua kita sayang sama kita. Karena kalau anak-anak kita galak, anak-anak kita nakal, jangan tampar itu anak awam. Kita dulu sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita gimana sama orang tua kita? Anak nakal cuma 2, kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, kelakuan bapaknya. Kalau tiba-tiba kelakuan kayak tetangga, berarti bapaknya pernah mampir di sini. Kata lidah nggak ada tulangnya begitu kok. Saya juga nggak ada maksud ngomong ke situ. Nanti aja begitu alamat saya. Barang-barang kita kemudian kita doakan orang-orang tua, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga. Kita kebagian barokahnya, kebagian karomahnya, kebagian doanya, kebagian ilmunya. Waqallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Quran al-Fatihah.